selalu taat, ada keadilan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai ayat 25. Akan kami bacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Renungannya akan kami bacakan ya. Taat kepada Tuhan adalah gaya hidup setiap murid Kristus. Jika kita masih memiliki banyak pertimbangan dalam hati kita untuk taat, itu berarti kita belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kata Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebagai murid Kristus, seharusnya kita tidak bersungut-sungut ketika kita melakukan ketaatan atas apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Paulus berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang diteruskan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan juga adil. Sebagai Tuhan, Dia menghendaki untuk kita menaati Dia. Inilah keadilannya yang harus ditegakkan. Kadang-kadang kita ingin menegakkan keadilan kita sendiri terhadap sesama manusia tanpa rela berlaku adil dengan taat kepada Tuhan. Padahal seringkali Tuhan telah siap menegakkan keadilannya atas kita dan atas sesama kita itu. Taatlah dan serahkanlah keputusan keadilan itu kepada Tuhan sebagai hakim yang agung. Firman-Nya tegas, barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Ya, ya. Jadi firman Tuhan yang kita dapat pada siang hari ini adalah bahwa Tuhan mengingatkan kita semua untuk taat kepada perintah Tuhan Yesus, dan semua yang kita lakukan tentunya bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Tegurannya, ya, tidak taat kepada kebenaran perintah Tuhan Yesus sama dengan kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal hidup kita. Dan ini menjadikan peringatan bagi kita bahwa kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tulus hati dan penuh ketaatan. Perbaikannya, kita harus terus belajar ya, berjuang untuk taat akan perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hal utama yang kita harus lakukan. Komitmen saya harus terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup benar, hidup kudus, dan taat akan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, skor saya. Marilah kita masuk ke sharing firman Tuhan dalam breakout room. Ya, Ya, pertama Saya ada 3 berapa, Pak? orang, Pak Andre. Lanjut ya. Ya.
Halo, Pak Peter. Halo ya, Silakan lanjut, Pak. Ya, boleh. Lanjut. Yang belum selesai boleh. lanjut di sini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Oke, untuk Pak Lukas, percaya percaya ya Pak ya dengan iman ya Pak ya. Tuhan itu memilih setiap orang untuk datang kepadanya. Jadi Pak Lukas nggak perlu khawatir. Kalau memang anaknya Pak Lukas adalah orang yang terpilih, dia akan kembali Pak. Amin. Hmm. Itu dia. Kita juga tidak boleh maksudnya untuk menggedor dia. Karena kita percaya kita orang Kristen itu harus penuh dengan kasih meskipun dia salah, meskipun dia sudah melukai kita. Kalau kita melakukannya itu dengan kasih, kekuatan kasih itu bisa memutarbalikkan hatinya dia dan kembali kepada Tuhan. Saran saya seperti itu, jadi nggak usah berkecil hati, berdoa aja sama Tuhan. Kita percaya dia dididik dari kecil adalah Kristen, kita harus percaya bahwa setiap firman Tuhan yang ditabur dalam hatinya dia tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Perkatakan itu aja, Pak. Ya, itu aja sih saran saya untuk Pak Lukas tambahan. Tuhan Yesus berkati ya, Pak ya. Oke. Ada yang mau sharing? Yang belum sempat sharing Kolose 3 tadi? Ya. Ya. Oh, Pak Karel. Belum sempat ya? Saya tambahkan Pak Lukas ya. Oke. Dalam hal ini kita belajar menerima mereka itu dengan kasih, Pak. Amin. Ya. Supaya kita banyak kali kita untuk ketemu mereka itu kan menghindar. Wah, itu orang sembrang, ya. Oh, orang itu pakai kerudung, jangan didekati. Mari kita belajar menerima mereka itu apa adanya. Seperti kata Pak Peter tadi. Terima aja mereka apa adanya dengan kasih. Dan dengan itu, ya, firman Tuhan katakan kita akan menimbun bara api di kepalanya. Kalau kita ini sama mereka, itu mereka tambah itu kok begini ya. Tapi kalau kita menerima mereka apa adanya, mereka akan melihat bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Apalagi kita sebagai orang tua, katakanlah itu. Benar katanya Pak Bambang, Pak Peter bahwa kalau memang anak itu sudah dididik sejak kecil pada Kristen, dia sudah ditanamkan dengan kasih. Kalau Tuhan sudah pilih dia, dia pasti kembali. Kita banyak doa aja Pak. Ya, kami Amin. dukung dalam doa nanti Pak Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Silakan Pak Andre. Oke, amin. Ya, Pak Lukas jangan berkecil hati. Deklarasikan firman Tuhan, Pak. Ya. Tuhan Yohanes 15 ayat 16, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih. Ya. Kalau Tuhan sudah memilih, kita ya bantu dengan doa. Karena kuasa doa itu tanpa batas, unlimited, beyond the limit, ya, di luar batas ya, beyond the limit ya, ya, unlimited Pak. Jadi jangan kecil hati, kuasa Tuhan itu dahsyat Pak. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan bikin Pak. Itu yang terjadi. Karena saya bisa bilang gitu karena itu saya alami Pak. Pak Karel juga pernah alami itu. rumah Pak Karel dipilok gitu. Ya saya pun juga belum sampai dipilok ya, tapi sudah dekat-dekat. Nah, disinilah saya hanya berkuasa doa dan deklarasikan firman Tuhan. Tuhan akan berikan jalan, bahkan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Kalau Tuhan memberi kita, melatih kita kesabaran, kita ditempatkan dengan orang-orang yang nyebelin Pak. Ya tak? Kalau Tuhan melatih kita kesabaran, Tuhan sengaja tempatkan kita di tempat orang-orang yang nyebelin, yang suka memfitnah, yang suka menjelek-jelekkan kita. Itulah training centernya Tuhan tanpa kita sadari. Disinilah Tuhan akan memproses untuk kita naik next level. Proses terus. Oke. Tadi Pak Bambang ada yang mau disampaikan tadi?
Ya, Pak Iya, Gibson. Pak. Apa, Pak? Ya, bukalah Pak kameranya. Pak Gibson, silakan Pak Gibson. Pak Gibson ya. Oke. Bukan Pak Gibson, yang tanggung tadi Pak Bambang. Piye tuh? Pak Bambang, Pak Gibson. Pak Gibsonnya sudah selesai tadi ngomong kan. Terpiye tuh? Ada Pak Trusilo, silakan. Pak Bambang tadi kan putus tadi pembicaraan, langsung Pak Andre ambil alih ke main room. Jadi kami sama Pak Trisilo bisa dikatakan tadi udah selesai. Oke. Nggak apa-apa kalau udah selesai. Oke. ya, Ada yang dari Pak masih Lukas, tambahan. ada yang mau ditanyakan Pak Lukas? Yang mau ditanyakan kalau seperti saya ya Pak pasti Gibson. Oke. iya. Kalau seperti saya yang dipertanyakan itu adalah seperti saya ini pun termasuk orang yang bukan yang sekalipun dalam keadaan seperti ini, keadaan saya di atas tempat tidur, banyak bergumul dengan Tuhan, bukan berarti saya orang yang termasuk dekat dengan Tuhan. Tapi yang saya maksud dekat artinya bisa jadi kita mengenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mengenal kita. Seperti itu ya? Iya, betul. Itu Pak Jokowi kita kenal, tapi Pak Jokowi belum tentu kenal dengan kita ya. Iya, seperti itu. Jadi, ya yang dipertanyakan itu adalah bagaimana caranya? Apakah cukup dengan membaca firman Tuhan, berdoa, dan katakanlah bersekutu seperti ini, seperti kita ini yang dilakukan Pak Andre adalah untuk menjamah banyak orang. Apakah cukup itu sudah mengenal Tuhan? Iya, itu atau dikenal oleh Tuhan maksudnya. Sudah cukupkah itu dikenal oleh Tuhan? Itu pertanyaannya Pak Andre. Terima kasih. Oke. Jadi poinnya adalah jaga terus ya relasi kita dengan Tuhan ya. Relasi kita harus tetap terkoneksi. Kita connect nggak? Atau kadang-kadang on, kadang-kadang off? Ya, jawab sendirilah. Jawab jujur sendiri ya. Apakah kita terkoneksi on off atau keep on going? Nah, itu dia cara. Kenapa harus on terus? Supaya kita punya akses, ya, akses dengan Tuhan. Oke, apa Pak Bambang ada yang mau disampaikan kan tadi di room ya, Pak. tadi? Jadi itu pertanyaan Pak Gibson itu bagaimana supaya kita mengenal Tuhan atau Tuhan mengenal kita. Itu kuncinya bahwa kita harus hidup sama seperti Kristus yang hidup, itu aja kuncinya. Jadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus setelah hidup. Jadi itu pengertiannya seperti itu. Oke. Intinya di situ, Pak. Oke, sudah Pak. Bentar. Enggak usah ke Yohanes Pak. Kita ke Kolose saja. Kolose 3:23 aja sudah bicara apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Enggak usah ke ayat-ayat lainnya. Coba kita gali di sini tipis-tipis ya. Enggak usah kemana-mana. Jadi ini saja kita gali saja. Ya, Kolose 3:23 kan sudah dijelaskan. Ya. Nggak usah ke Yohanes. Memang ada sih, relasinya selalu ada, bukan nggak ada. Tapi inilah sistem skor ini seperti ini. Jadi usahakan kita gali di sini saja. Jadi supaya lebih tajam kita. Jadi perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi artinya apa ini? Artinya kan kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, di situ poinnya di situ. Oke, lanjut Pak Bambang. Jangan ke ayat lain-lain Pak. Coba ke Kolose 3:23 aja. 23 sampai 25. Aja. Ya. Silakan. Baik Pak. Jadi benar juga sih, semua itu bisa terkait.
Ya. Terkait. Sampai Walaupun kejadian penjelasan sampai wahyu terkait, Pak. Tolong Pak. Terus nggak selesai. Akibatnya jadi Iya, iya. khotbah pendek. Iya, iya. Nah, jadi kesini aja. Iya. Di Tapi sinilah kan intinya skor itu bukan diciptakan untuk ini, ya, Pak. Ya, silakan. intinya saya bukan menyampaikan poin apa 1 Yohanes 26, tetapi kalau pertanyaan itu saya bisa memberikan solusi ataupun ya himbauan bahwa untuk kita mengenal Allah itu haruslah hidup seperti Kristus. Ya, nanti dicari di Alkitab bagaimanakah hidup seperti Kristus. Itu aja kuncinya, Carinya Pak. di Cuma sini, saya Pak. tadi Kolose 3:23 aja, Pak. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Itu makanya saya ya, sering, bukan saya a priori ya. Tolong iya. don't get me wrong. Boleh, enggak apa-apa, Pak. Don't get me Enggak wrong. apa-apa. Ya. Intinya Jadi bahwa sudah kita harus saya hidup ulangi sama seperti berkali-kali. Kristus. Skor ini hanya di sini-sini saja. Ya. Tidak Ya. ada. Ini memang didesain ayat yang di-sharingkan ini kan saya dapat dari Abalov juga, Abalov Industry, ya dari Jakarta juga, yang di-sharekan ke Jawa Timur dan saya ambil juga karena ini bagus. Kita dengan sistem skor ini betul-betul kalau kita dalami betul-betul bagus, ya bagus untuk kita renungkan, lebih mudah lah. Nggak usah kesana kesini, nggak usah lah. Kita nanti Loh. jadi khotbah Iya, Pak. pendek. Oke, sudah Pak, sudah stop, stop. Nggak usah lagi. Ini nggak perlu nggak usah. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Alright, ada yang belum ngerti? Atau ada yang mau disampaikan? Ini siapa? Ibu Lydia kah? Yang di belakangnya Pak Lukas. Halo Pak Lukas. Tes 1, 2, 3. Halo. Tes 1, 2, 3. Pak Lukas, jadi buka mikrofonnya. Apakah itu Ibu Lydia kah yang di belakangnya Pak Lukas? Operatornya itu. Operator cantik. Merosot tuh, Pak. Oke, kalau nggak ada yang disampaikan. Ada Pak Lukas mau bicara kah kelihatannya? Halo Pak Lukas. Oh, nggak ada. Sibuk sendiri dia. Oke, lanjut Pak Trisulo. Ya. Iya, soalnya itu. Ya, baiklah. Kayaknya pendapat aku itu mengkhianati. Ya, silakan Baiklah. Pak. Nah, itu ada Pak Lukas itu, Pak. Pak Lukas. Mau bicara nggak Pak Lukas? Ya, mau bicara itu. Halo. Pak Lukas bis. Halo. Ya, Pak Lukas, silakan. Oh, Pak Lukas mau bicara. Oke, silakan. Nggak dengar dia mungkin. Oh, masih di mute Pak Lukas. Dibuka ya. Itu Pak. Mikrofonnya Pak. Mikrofonnya. Kan udah dibuka. Ya sudah, oke sudah. Ya, itu yang di belakang siapa? Ibu Lydia kah? Iya, itu kakak saya. Ibu Lydia. Ibu Lydia nanti apa? Itu kakak Kemis, Pak. Iya. Iya Pak, saya Ibu Lydia. Ibu Lydia, oke hari Kamis. Nah ini kesaksian dahsyat ini Ibu Lydia. Ya, oke. Apa Pak Lukas ada yang mau disampaikan? Empat. Kamu mau apa? Mau Enggak, maksudnya minta bantu doa untuk anak saya supaya kembali ke jalan kebenaran dan hidup gitu Pak. Oh iya. Ya itu kalau nanti menurut di saya itu sesi United Prayer Pak. Pak Lukas itu nanti di sesi United Prayer setelah ini. Ini masih di sesi sharing Kolose 3, 23 sampai 25. Apakah ada pertanyaan dari Pak Lukas? Nih ada pertanyaan nggak kamu dari ayat 23 sampai 25? Ada yang mau ditanyakan? Entah tegurannya ke apa perbaikannya ke atau komitmen apa yang Pak Lukas dapatkan? Halo Pak Lukas. Ya, kamu dapatkan apa? Ya saya itu puji Tuhan Pak sampai saat ini walaupun saya
nganggur, tapi berkat Tuhan selalu ada gitu loh. Amin. Ya. Ya. Selalu apa yang aku butuhkan Tuhan cukupkan gitu. Bahkan saya itu masih tinggal di gereja, Pak. Oh, ini Iya. tinggal di gereja kah? Karena nggak punya rumah sendiri. Iya, numpang. Rumah saya ada di surga. Oh, Yang sediakan gitu, Pak. Cuma kapan saya nempatinya saya nggak tahu gitu. Rumahnya belum jadi belum suruh pulang. Kalau rumahnya udah jadi, itu suruh pulang. Suruh pulang ya. Iya, Oke. nunggu kedatangan Tuhan Yesus tuh. Jadi baru pulang. Nah, itulah. Ini nih, Jadi Pak, karena Pak kita kan Lukas disuruh tuh. Kolose 3:23 kan, kita Iya, di melayani sini Tuhan kan. bukan untuk manusia. Jadi Iya. inilah ya. Tuhanlah yang memberi upah, ya enggak? Itu Amin. kebenaran ya yang disampaikan Kolose 3:23. Tuhanlah yang memberi upah. Tuhan adalah hakim yang adil. Itu kebenaran dari Kolose 3:23. Tegurannya apa? Jangan bekerja hanya untuk menyenangkan manusia. Ayat ini kan menegur orang yang bekerja hanya untuk menyenangkan atau mendapatkan pujian dari hidup, manusia. ya. Atau orang hidup untuk bekerja. Kenapa? Iya, orang bekerja itu kan untuk nyari makan. Iya. Ya, untuk hidup kan apa orang hidup untuk kerja. Ya. Ya, orang hidup kan mesti nyari sesuatu, Pak, ya kan, untuk supaya dapat hidup. Ya. Atau hidup untuk hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Oke. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi, Pak Lukas? Ya, kiranya cukup lah, Pak. Cukup ya. Oke. Iya. Oke, Pak Trisolo, lanjut, Pak. Cuman ini Pak Lukas tuh suka ini, kadang-kadang suka marah gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Makanya dia harus sadar. Makanya ini firman Tuhan yang Kolose 3:23 ini sebetulnya pas. Apapun juga yang kamu perbuatlah untuk Tuhan. Untuk manusia, ya kan? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan jadi untuk manusia. Kalau untuk Tuhan kan kita jangan marah-marah lah. Bersyukur. Ya, intinya bersyukur. Amin. Iya. Ya, soalnya sama berterima kasih sama Tuhan. Soalnya nggak ada hikmat, Pak, jadi orang marah-marahnya gitu. Gitu loh. Misalnya kerja sama bos nih, diserahin berkas, suruh nyalin, suruh rekap gitu, tapi malah nggak tahu, Pak, gitu itu orangnya itu. Ya otomatis kan kitanya jadi marah bosnya. Ya. Alright. Ya. Oh, ada Ibu Uli. Baru on lagi. Halo. Tadi terlempar keluar mungkin ya. Iya, saya tadi juga baru nyampe, terus agak repot kan, ya udahlah saya. Oh iya, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan tentang Kolose? Udah baca sih tadi Pak ayatnya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Mungkin menyampaikan Pak ya sedikit. Oke. Apa itu? Ya benar ya, kita harus apapun yang kita buat di dunia ini harus kita seolah-olah buatnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk keluarga, bukan untuk suami, bukan untuk anak. Tapi gimana mindset kita supaya itu semua itu hanya untuk Tuhan, gitu Pak. Dan nama memang Tuhan dimuliakan. Ya, supaya nama Tuhan dimuliakan dan Amin. memang sebenarnya ganjarannya juga balik ke kita gitu. Amin. Waktu kita sungguh-sungguh seperti itu, nggak ada modus-modus yang lain ya. Ya Tuhan pun berkati. Tuhan pasti berkati, Pak. Ya. Dan saya percaya ya Tuhan itu melihat hati kita semua ya. Tuhan tahu di mana hati yang tulus, di mana yang hanya nggak bisa dibohongi juga sih, kita manusia juga kadang mau seperti memanipulasi Tuhan, ya kan? Ya. Bukan untuk Tuhan, tapi kedalaman hati yang bisa lihat Tuhan sendiri loh. Apa motivasinya? Ya misalnya kayak bantu orang, ya kan? Bantu orang dalam hal itu saja. Kalau motivasinya salah, ya jangan berharap kita akan dapat dari apa yang kita tuai gitu, dari apa kita semua yang
yang besar juga gitu Pak. Mungkin saya bisa diibaratkan seperti tabur tuai juga ya. Benih yang kita dalam berbuat baik itu banyak ya, misalnya dalam pekerjaan, dalam ya karakter kita juga, dalam kita menolong sesama, keluarga. Itu kan sama dengan sebenarnya kita juga sedang menabur benih. Amin. Tapi Ya. kalau motivasinya salah, Tuhan yang nilai sendiri ya, bukan manusia, bahkan bukan diri kita, itu benih akan busuk gitu, nggak akan berbuah. Tapi kalau itu motivasinya benar, memang kita bisa mindsetnya sendiri juga itu adalah untuk Tuhan, waktu kita membantu, waktu kita bekerja, akan berbuah lebat. Kita akan semua yang diperintahkan Tuhan, saya percaya itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Tuhan atau bukan untuk siapapun, tapi kembali untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Itu yang mau saya sampaikan. Keren. Pak. Keren. Oke, terima kasih. Boleh. Oke, alright. Oke. Semuanya balik lagi ke kita kan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Oke, lanjut Pak Trisilo. Ya, baiklah Bapak Ibu. Kita masuk sesi United Prayer ya, saling mendoakan. Kami persilakan Bapak Ibu, barangkali ada masalah atau ada saudara yang sakit, anak sakit, mohon disampaikan. Tadi Pak Lukas minta didoakan apa tadi Pak? Pak Lukas tadi ada anak yang sakit apa tadi ya? Pak Lukas, tadi apa yang minta didoakan tadi Pak Lukas? Pak Lukas, buka mikrofonnya. Jangan marah-marah. Ya, tadi Pak Lukas itu minta didoakan anak wanitanya itu menikah dengan pemuda Islam dan itu masuk Islam. Itu diminta didoakan. Soalnya mereka itu semuanya Kristen gitu. Apa saudara Pak Karel? Masih saudara atau apa? Teman? Anaknya Pak Lukas. Anaknya, anak perempuan. Anak perempuan yang menikah dengan pemuda yang sebelah Islam. Gitu. Kemudian dia masuk Islam. Nah, itu menjadi pergumulan untuk Pak Lukas. Nah, itu menjadi doakan. Gitu. Iya. Ya, yang lainnya lagi? Itu masih Ibu Erli Bengkulu, masih di rumah sakit ya? Oh, Bu Erli ya? Ya. Oh ya, yang ini masuk rumah sakit di Bengkulu. Mimisan itu ya? Ya, Mimisan ya. Ya, apa lagi? Bu Rita masih telinga kiri masih sakit? Ya, Bu Rita juga. Ya, Bu Lydia bisa buka kamera, bisa buka mic-nya Bu. Bu Lydia. Ya, mau bicara, silakan buka mikrofonnya Bu. Ya, tadi mulutnya bergerak gitu, jadi mic-nya belum dibuka. Oke. Ngomong itu. Silakan Bu Lydia. Mic-nya dibuka Bu. Yang gambar mikrofon ditekan Bu. Halo. Ya, halo. Ya, oke, bagus. Ini Pak Lukas kan dia juga telinga kanannya kurang dengar. Oke. Sama tangan kanannya itu sering gemeteran gitu Pak. Kalau misalkan tuang air panas ke termos gitu, sering gemeteran gitu. Iya Pak, sama Parkinson kan? Bukan sih, bukan Parkinson. Kalau Parkinson kan bergetar terus ya. Kalau ini enggak, kadang-kadang aja gitu. Kalau ada aktivitas gitu. Sama dia juga ada darah tinggi. Iya. Ini ya Pak, tolong bantu doa supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ini Pak Lukas ya Pak? Untuk Pak Lukas ya Bu? Iya Pak Lukas. Iya. Iyalah. Sama hidung ini Pak, hidung sering ingusan gitu Pak. Itu mungkin darah dingin kali atau mungkin debu, nggak tahu. Mohon maaf Pak Lukas, boleh lihat wajah Pak? Iya. Enggak, wajahnya biar kelihatan tuh. Iya, enggak kelihatan soalnya. Enggak kelihatan, cekeli dewe deh. Kameranya agak ke bawah. Oke, very good.
Ya, Ya, Pak. Iya. ini teman-teman bisa lihat. Ya. Oke. Ya udah ini Pak. Baiklah. Kepalanya botak Pak. Betul. Iya, iya. Baiklah, Bapak. Saya tuh Kak biara rambut malesnya pakai nyisir yang ngaca lah. Orang ngaca melulu gitu. Kayak Jadinya perempuannya kan, kalau rambutnya perempuan kan pelontos. ngaca terus Pak. Oh, iya, iya. Iya. Malas Rambutnya kalau gini pelontos. ini enak gitu, adem gitu loh Pak. Iya, iya. Nggak ada rambutnya. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ngirit gitu Pak. Oh, saya juga minta didoain ya Pak ya. Ya. Ya, jadi untuk yang pertama untuk doakan anak Pak Karel ya, yang Pak, saya mohon didoakan juga Pak. oh Huli ya, apa Bu? Ya, ya yang pertama sekali sih supaya kami suami istri tetap teguh di hadapan Tuhan ya, tidak melenceng dalam penantian kami menunggu anak Pak. Dan Oh, biarlah kan boleh terjadi secepatnya. Kalau bisa ya bulan ini itu Pak ya. ya. Oh iya iya, ya itu Huli Oh, ya. Uli belum punya anak ya? Iya, Huli belum ya. sekarang. Punya anak Belum. sampai Belum Bu. Doain Bu ya. ya. Iya, semoga cepat punya anak deh. Nah, itu Bu Lydia mendoain nih. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi anak Pak Lukas ya. Anak wanita ya, kawin dengan dari pemuda Islam ya. Iya. Pun didoakan supaya ingin kembali kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Ini Iya. silakan barangkali Pak Peter ya, bisa mendoakan ya Pak Peter. Baik, baik. Ya, Peter. Kemudian Bu Erli masih mimisen ya, masih mimisen di rumah sakit barangkali ya. Tuh Bu Erli ya. Juga adiknya juga masih Muslim itu. Ini Ya. kami persilakan ini Pak Bambang ini Pak Bambang. Masih ada Pak Bambang Setiono? Halo Pak Bambang. Masih ada? Fotonya enggak ada. Halo, gimana Ada. Pak? Ya. Gimana Pak? Silakan Bu Erli Pak. Masih mimisen. Erli. Ya Bu Erli. Masih mimisen. Erli ya. Ya. Erli Bengkulu ya. Ya, betul Pak. Ya, Ya. anaknya juga Ucok Harahap istri Pak Bambang ini nggak kelihatan orangnya. Itu ngomong tadi udah ngomong. keturunan Pak Bambang buka kameranya Pak. Anaknya, Pak. anaknya, Ya, anaknya ngapain Pak? Ada apa? ya, anaknya Bu Erli yang pertama kan masih mimisen di rumah sakit. Yang kedua anaknya Ucok Harahap belum dapat keturunan dan istri belum dapat Oh keturunan. iya. Bu Rita itu Pak. Itu berita Pak. Iya berita itu. Tadi ngomong Bu Erli. Iya Bu Pak Erli. Bambang bingung. Bentar, kalau berita ini ya kami persilakan lain ya. Berita ini Telinga kiri. ya tengah kiri. Ini Pak Gibson ya, Pak Gibson. Ini berita. Nah, Bu Lydia juga telinga kanan kalau Bu Lydia. Yang lain ya. Bukan, Pak Lukas, Pak, bukan saya. Oh, Pak Lukas ya. Pak Lukas. Iya. Kanan, Iya. tangan kiri. Cuma speakernya Bu Lydia gitu. Ya, telinga Yang kiri. sakit, yang Ya. sakit Pak Lukas, Pak. Ya, Pak Lukas telinga kanan ya. Belum Iya. dengar. Juga Iya. tangan kirinya ya. Tangan kanan juga, Pak. Tangan kanannya gitu. Tangan kanannya sering kadang-kadang gemeteran gitu. Dan juga tekanan darah tinggi ya. Iya. Kami silakan Pak Yumbo. Pak Yumbo masih ada ya? Masih ada Pak Yumbo ya? Iya. Pak Yumbo nggak ada. Nggak ada Pak Ah, Yumbo Pak. Pak Peter aja Pak. Pak Peter tadi sudah Pak Peter aja. Ya. sudah mendoakan anaknya Pak Karel tadi. Sudah Islam tadi. Iya. Nah, ini kalau Pak Lukas, bukan anaknya Pak Karel. Bukan anak Pak Karel Pak. Pak Trisula udah salah. anaknya siapa itu? Anaknya Pak Lukas yang perempuan.
dia Bukan. kawin sama orang Islam, jadi dia Oh, jadi mualaf, bukan itu anaknya Pak Karel. anaknya Pak Lukas ya? Oh iya, Ya, iya. Dua berarti itu ya. Pak Lukas dua ini ya. Pak Lukas ya. Ya, ya. Tadi yang didoakan Pak Peter tadi. iya. Ya, ya, ya. Jadi satu ya dengan telinga kanan dan Sorry saya potong. Pak Lukas anaknya namanya siapa, Pak? Levina, Pak. Levina ya. Oke. Iya. Aisina, ya. Levina. Aisina L, ya. L depannya L. Aisina, ya. Levina. Jadi satu ya Pak Peter, telinga kanan tidak mendengar ini. Mm-mm. Pak Lukas juga tangan kanannya bergemetaran dan darah tinggi. Nanti Pak Mm-mm. Lukas ya. Ya, dan Sorry, untuk tadi telinga kanan, darah tinggi. ya Iya, sama tangan kanan tuh, tangan Pak. kanan Kadang-kadang terang. gemetaran. Kalau Ya, gemetaran, kalau misalkan tuang air panas ke Oke. termos gitu, suka gemetaran gitu. ya, Oke. ya. Jadi kadang-kadang sih Pak nggak gemeteran terus, kadang-kadang gitu. Kalau ada aktivitas gitu Pak. Mm-mm. Ya. Ya. Ya Sama hampir hidung tiap Pak. hari sih, hampir Hidung tiap sering hari. Cuman bersin-bersin Pak. Hidung bagaimana? Tidak apa-apa. Oh, Sering flu ya Pak ya, bersin-bersin, flu. keluar ingus gitu. sering bersin-bersin, Flu nggak itu. tahu mungkin udara, mungkin debu, mungkin bisa juga udara ya. Ya. Dirangkum aja Pak Peter dengan kesehatannya gitu aja. Siap, Ya. siap. Ya. Doa penutup, kami silakan Pak Andre ya, Andre. Oke. Penutup Bapak kami dan juga doa berkat. Ya, kami persilakan. Ya, Pak Peter. Doakan. Ini siapa nih? Ibu Ulina? Oke. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak daripada Pak Lukas Tuhan, Ibu Levina. Tuhan, kami percaya Tuhan ketika waktu kecil firman-Mu ditabur dalam hati Ibu Levina ini Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apabila firman itu dicuri oleh iblis, kami yakin Tuhan, Engkau dapat merampasnya Tuhan. Kiranya ada belas kasihan Engkau Tuhan terhadap Ibu Levina Tuhan, gerakanlah hatinya dia Tuhan untuk kembali kepadamu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, setiap orang yang Engkau pilih tidak akan pernah lari Tuhan. Dia akan kembali lagi padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Levina Tuhan. Kiranya Engkau menangkap suaminya serta mertuanya Tuhan. Biarlah mereka ikut menyaksikan bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu adalah juru selamat. Amin. Biarlah segala perjalanan hidup Ibu Levina dalam mengarungi rumah tangganya menjadi sebuah kesaksian bahwa ada seorang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen masuk ke keluarga Islam, dan dia bisa menjadi contoh Kristus Tuhan di keluarga Islam itu Tuhan. Amin. Pakailah Ibu Levina ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga bukan hanya Ibu Levina saja yang nanti yang akan kembali Tuhan, tapi seisi rumahnya akan kembali dan diselamatkan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk Bapak Lukas Tuhan, kiranya Engkau memberikan sebuah kesehatan Tuhan. Apabila saat ini ada bagian organ-organ tubuhnya yang mengalami sakit, kami percaya Tuhan, lewat birur-birur-Mu Tuhan, lewat darah-Mu Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan Tuhan. Engkau adalah tabib dari segala tabib Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu yang manusia anggap tidak mungkin, tapi Engkau bisa melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga Pak Lukas, istrinya, dan anggota keluarga yang lain Tuhan. Kiranya mereka di bawah perlindungan-Mu Tuhan, kiranya mereka berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, kiranya mereka bisa berjalan bersama-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mau diproses Tuhan, Amin. mau dibentuk Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan, taruh belas kasihan Tuhan pada hati mereka Tuhan, biarlah mereka mempunyai hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Hindari pertengkaran-pertengkaran dalam keluarganya Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita selalu ada dalam rumah tangganya, dalam rumah yang dia naungi Tuhan. Biarlah apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya bisa menjadi berkat untuk orang banyak Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Lukas seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berencana Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Makasih Pak Peter. Terima kasih kembali, Tuhan Yesus luar biasa. Iya, amin. Bang Setiono. Langsung Pak Setiono mendoakan Bu Erli. Bapa, hamba-Mu kembali datang kepadamu saat ini. Sungguh kami sangat yakin dan teramat yakin bahwa Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia, yang memiliki otoritas kedaulatan tertinggi dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa nama-Mu besar, kuasa-Mu nyata, bahkan kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu terus mengalir bagi setiap kami pada siang hari ini yang ikut dalam Zoom kompak ini Tuhan. Demikian juga Bapa, tibalah saatnya kami menyerahkan saudara kami Erli yang ada di Bengkulu Bapa, yang saat ini masih dalam perawatan, di mana hidungnya yang terus tiada pernah berhenti mengeluarkan darah. Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter, dan kuasa-Mu nyata. Itu sebabnya Tuhan, kami dan seluruh saudara kami yang ada di Zoom siang hari ini sehati sepikir mohon kepadamu belas kasihan-Mu turun atas saudara kami Erli yang dari Bengkulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu, kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu, siang hari ini Tuhan, Engkau curahkan buat saudara kami Erli Bengkulu. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin percaya bahwa pada saatnya menurut waktu-Mu yang tepat dan indah, akan nyata mujizat itu terjadi bagi Ibu Erli Bengkulu. Karena kami yakin Tuhan bahwa semua kita ada di dalam rencana-Mu, bukan rencana kami. Itu sebabnya Tuhan, kami terus berharap dan bermohon kepadamu, biar kiranya berkat kuasa mujizat terjadi bagi Ibu Erli yang ada di Bengkulu. Demikian juga Bapak, kiranya Kau menyertai dalam kehidupannya, Kau berkati juga Tuhan, keluarganya, anak-anaknya, terus agar supaya dia boleh memandang betapa hebatnya kasih karunia-Mu Tuhan, yang terus berharap dan bersandar kepadamu, sehingga Bu Erli ketika sembuh nanti dapat menyaksikan betapa hebat dan luar biasanya kuasa-Mu Tuhan, dan banyak jiwa yang akan dimenangkan lewat peristiwa yang Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyambung doa dari saudara-saudara kami adalah Allah Bapa yang penuh dengan segala kemurahan dan kasih sayang. Pada sore hari yang bahagia ini Bapa, kami sejak dari siang tadi Bapa, yaitu berkumpul lewat Zoom meeting yang bernamakan Kompak Siang yang dibawakan oleh Pak Andre. Biarlah kami semuanya terberkati Bapa dengan kesaksian dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andre buat kami semuanya Bapa. Dan kiranya apa yang disaksikan oleh Pak Peter tadi Bapa mengenai okultisme, biarlah itu terberkati. Dan kami ya Bapa, seluruhnya penuh dengan segala roh-Mu yang dari Tuhan ya Bapa, untuk dapat menentang dan melawan ya Bapa, segala roh-roh yang penguasa-penguasa di bumi ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya juga ya Tuhan, bahwa semua kami yang berada di sini bersama Pak Andre, Pak Trisulo, Pak Lukas, Bis, Pak Bambang Setiono, Pak Karel Jakob Temalaru,
dan Ibu Uli Sidauro, Pak Peter, kiranya kami semuanya penuh dengan damai sejahtera dan kesehatan ya Bapak. Dan kiranya Bapak, kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Rita, Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara ya Bapak. Kami percaya kalau seluruhnya pun kami yang ada di dalam Zoom ini Bapak memiliki sakit penyakit. Terlebih Ibu Uli ya Tuhan, yang masalah kesehatannya. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan segala kemurahan Engkau ulurkan untuk kesembuhan Ibu Uli ya Bapak. Baik tentang telinganya atau tentang kesehatan yang lain ya Bapak. Biarlah Ibu Uli menjadi fit dan keadaan memuji memuliakan nama-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami semuanya Bapak terberkati atas mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya juga ya Bapak, bahwa segala kebutuhan-kebutuhan seperti yang dilakukan Pak Andre untuk pelayanan ini Bapak, Tuhan sediakan ya Bapak. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan. Karena Engkaulah Allah yang sumber dari segala sumber ya Bapak. Untuk memperbesar kerajaan-Mu Bapak. Lewat Zoom ini Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, banyak jiwa datang ke hadapan-Mu ya Bapak. Yang dilakukan oleh Pak Andre ya Tuhan. Berkati jiwa-jiwa yang akan datang juga ya Bapak. Dan kami seluruhnya yang ada di tempat ini. Amin. Engkaulah tempat pengaduan kami ya Tuhan. Tidak ada yang lainnya ya Bapak. Amin. Kami percaya juga ya Bapak bahwa kedatangan-Mu akan secepatnya Bapak yang kedua kali ya Tuhan. Untuk itu Bapak, untuk memperbesar kerajaan-Mu Bapak, biarlah seluruhnya kami juga yang hadir di sini Bapak bisa membawa jiwa-jiwa Bapak untuk datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Allah yang sanggup memberikan kuasa, kekuatan, mukjizat, bahkan seluruhnya penghiburan, sukacita Tuhan berikan buat kami Bapak untuk dapat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam rumah tangga kami, biarlah seluruhnya rumah tangga kami ya Bapak penuh dengan damai sejahtera. Dan aktivitas-aktivitas kami berhasil di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya itu karena Tuhan berkenan di hadapan, karena kami Tuhan memberikan berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Biarlah doa kami ini kami sampaikan ya Bapak dengan segala kerendahan hati kami, dan masih banyak ya Bapak yang akan kami lontarkan dalam isi hati kami, bahkan mungkin yang tidak disampaikan oleh saudara-saudara kami Bapak. Namun Tuhan tahu Bapak semua akan pergumulan-pergumulan doa kami ya Tuhan. Sempurnakanlah setiap doa-doa kami ya Tuhan, dan kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus disambung oleh Pak Andre doa kami ini. Amin. Ya Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberi kekuatan, ketabahan untuk Ibu Uli. Saat ini dia rindu untuk diberkati dengan keturunan ilahi. Engkau sendiri sekarang sedang memproses, bahkan Engkau menyiapkan bejana untuk keturunan ilahi yang nanti pasti Engkau berikan. Semuanya indah pada waktunya. Biarlah bejana itu bisa menjadi kuat lebih dahulu. Dasar yang kuat pasti tidak akan pernah mengecewakan, karena Engkau pasti rindu untuk memberikan keturunan ilahi. Semuanya indah pada waktunya. Saya percaya Tuhan, Engkau tahu kapan waktu yang terbaik untuk keluarga Ibu Uli menerima keturunan ilahi. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak dan patut disembah Tuhan. Yang makasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di virtual Zoom siang ini Tuhan. Sehingga kami terus bisa mendengarkan kesaksian dari Pak Peter. Biarlah kesaksian itu bisa memperkuat setiap iman kami. Bahwa Engkau mempunyai rencana yang mainstream, di luar batas. Saya percaya Engkau menciptakan kami bukan sekedar rata-rata. Saya percaya ada hal luar biasa yang Engkau sampaikan, dan kami mau itu Tuhan untuk mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pembelajaran atas pengalaman yang dialami oleh
Pak Peter, hikmat yang telah kami terima lewat Roh Kudus-Mu berbicara setiap kita. Kami berdoa agar segala sesuatu yang kami dengarkan, kesaksian ini kami dapat ambil hikmahnya, sehingga dapat semuanya dapat tertanam di dalam setiap hati kami dan menjadi bekal bagi kami untuk terus memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal kebenaran-Mu, agar mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, agar mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami ada terus di barisan orang yang tidak binasa. Kiranya Roh Kudus terus membimbing setiap kami yang ada di virtual Zoom ini maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel ini, terus memberi keberanian dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan yang kami peroleh. Biarlah setiap perkataan dan tindakan kami dapat menjadi cermin kasih-Mu sehingga banyak jiwa yang dapat dijangkau dan mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai kami, lindungi kami dalam setiap langkah kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama-Mu. Marilah kita sama-sama berdoa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan sendiri. Kami berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya Tuhan, Engkau karena kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dan kasih sayang dari Allah Putra dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang sudah diberkati. Amin. Oke, terima kasih Uli, Pak Karel, Pak Bambang, Pak Gibson, Pekanbaru, Pak Lukas, Pak Peter, Jakarta. Terima kasih Pak Susulo. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Ada kesaksian lagi yang lebih dahsyat lagi. Mari. Terima kasih Pak Andre. Ajak teman-teman. Terima kasih Pak Peter. Sampai ketemu ya. Tuhan berkati. Ya. Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya.